Halo guys, kembali lagi bersama Pak Yanto yang akan melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan sang duta lintingan. Saat ini kita masih diperlihatkan dengan semua orang yang berkumpul kembali di aula setelah semalaman berpesta minum-minuman. Lalu pada saat ini King Mu'er menatap ke arah Babang Tamfan Xiaoyan dengan agak kesal dan alasannya benar-benar sangat sederhana. Kemudian Xiaoyan pertama-tama memandang ke arah Zenny sebelum akhirnya memandang kepada King Mu'er. Melihat tatapan dari King Mu'er yang seperti itu, tentu saja membuat Xiaoyan pun sedikit bingung dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Tidak lama setelah itu Zhen Bufan pun segera bertanya kepada Xiaoyan, bagaimana dengan pemikiran saudara Xiaoyan semalaman? Xiaoyan pun akhirnya segera berbicara bahwa ketulusan dari Presiden Zhen telah terlihat oleh Xiaoyan dan Xiaoyan telah memikirkannya berulang kali. Oleh karena itu Xiaoyan akan setuju untuk bekerja sama dengan aliansi bisnis. Namun Xiaoyan masih memiliki beberapa permintaan, dan jika Presiden Zhen menolak maka Xiaoyan tidak punya pilihan lain dan telah menyiapkan rencana lain. Menanggapi hal tersebut Zhen Bufan pun segera berkata agar saudara Xiaoyan segera memberitahunya persyaratan tersebut. Babang Tamfan Xiaoyan pun berpikir sejenak dan mulai berbicara. Jadi yang pertama semua ramuan yang disempurnakan oleh Babang Tamfan Xiaoyan akan diserahkan ke aliansi bisnis untuk dijual di masa depan. Sementara itu yang kedua pil 1, 2 dan 3 baris dari cairan roh bening semuanya diserahkan kepada aliansi bisnis untuk dimurnikan. Semua bahan dan tenaga kerja yang diperlukan ditanggung oleh aliansi bisnis. Selain itu Xiaoyan akan mendapat 30% dari semua pendapatan yang ada. Sementara itu yang ketiga keamanan dan kerahasiaan resep ini benar-benar harus dijamin. Dan menurut metode pemurnian obat 5 titik pemurnian harus ditetapkan. Selain itu personil yang dipilih juga harus benar-benar setia dan semua tanggung jawab harus diambil oleh aliansi bisnis. Sementara itu pil energi darah 1 dan 2 baris akan diproduksi oleh klan iblis darah dan keluarga Xiao juga akan berpartisipasi dalam pemurnian. Tentu saja semua pil energi darah akan diserahkan kepada aliansi bisnis untuk dijual dan aliansi bisnis hanya akan memberi Xiaoyan 15% dari komisi. Lalu syarat yang kelima adalah pada saat ini keluarga Xiaoyan sedang mengalami kemunduran, maka Babang Tamfan Xiaoyan ingin membentuk tim sendiri untuk keluarganya. Jadi Xiaoyan berharap aliansi bisnis dapat memberi Xiaoyan kandidat untuk membuat tim. Tentu saja orang-orang ini harus memiliki latar belakang yang bersih dan bakat yang juga baik. Lalu poin terpenting adalah bahwa personil harus terdiri dari yang Xiaoyan pilih dan Xiaoyan memiliki kendali penuh atas mereka. Sementara itu untuk persyaratan keenam adalah bahwa Xiaoyan bersama dengan aliansi bisnis adalah sekutu. Tentu saja mereka berdua bertindak sebagai sekutu dan bukanlah afiliasi. Oleh karena itu jika salah satu pihak dalam masalah maka pihak lain harus melakukan yang terbaik untuk mendukung dan membantu. Lalu setelah dengan sabar mendengarkan persyaratan yang dikirimkan oleh Xiaoyan, saat ini membuat Zhen Bufan pun berpikir sejenak, dan setelah agak cukup lama dirinya pun segera membuka mulutnya untuk mulai berbicara. Zhen Bufan pun segera menjelaskan ketika tuan muda dalam masalah sebagai sekutu dalam lingkup kemampuan aliansi bisnis, maka dirinya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Sementara untuk mengenai kerahasiaan resep maka tuan muda dapat yakin bahwa masalah ini terkait dengan bisnis mereka. Oleh karena itu demi kepentingan tertinggi dari aliansi mereka akan mengontrol ini dengan ketat. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Zhen Bufan pun segera menghela nafas sebelum akhirnya lanjut berbicara dengan serius. Dirinya segera bertanya mengenai pil darah. Bisakah tuan muda Xiaoyan menyerahkan sedikit dan membiarkan aliansi bisnis berpartisipasi di dalam pemurnian? Xiaoyan pun sedikit terkejut setelah dirinya mendengar permintaan dari Zhen Bufan. Melihat wajah Xiaoyan yang terkejut, tentu saja Zhen Bufan pun dengan cepat mulai menambahkan. Zhen Bufan segera berkata tentu saja aliansi bisnis akan memberikan kompensasi dalam hal ini dan pasti tidak akan mengecewakan tuan muda Xiaoyan. Menanggapi hal itu Babang Tamfan Xiaoyan pun segera berkata dengan tegas bahwa hal itu tidak bisa dilakukan.
karena tujuan utama presiden adalah untuk membangun pasar yang dapat menarik semua orang untuk perdagangan bahan obat. Selain itu, semua pil energi darah yang disempurnakan oleh klan iblis darah dan klan Xiao juga akan tetap dijual di Sangmeng, sehingga dengan begitu aliansi bisnis juga masih akan tetap mendapatkan keuntungan. Selain itu, yang paling penting saat ini adalah bahwa klan iblis darah telah bersikap baik kepada Xiao Yan. Oleh karena itu Xiao Yan akan menyerahkan pemurnian ini juga kepada klan iblis darah, sehingga Xiao Yan berharap ketua Zhen Bufan tidak akan mempersulit dengan keputusan ini. Mendengarkan perkataan Xiao Yan, tentu saja King Haoran pun sangat terkejut karena dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan menyerahkan manfaat dari energi kipil darah kepada dirinya. Lalu akhirnya King Haoran pun segera berkata kepada Xiao Yan sebaiknya pemurnian ini diserahkan kepada klan Xiao. Hal itu dikarenakan klan Xiao pada saat ini benar-benar membutuhkan dana untuk perkembangan klannya. Mendengar hal itu Xiao Yan pun segera menoleh untuk melihat ke arah King Haoran. King Haoran selalu melawan Xiao Yan sejak pertama kali dirinya bertemu dan pada saat ini dirinya berada dalam situasi yang sulit. Oleh karena itu Xiao Yan memutuskan untuk berbagi keuntungan bersama antara klan Xiao dengan Kaisar Iblis. Lalu akhirnya nada suara bicara Xiao Yan pun menjadi sangat tegas ketika dirinya mulai berbicara kepada King Haoran. Xiao Yan berkata bahwa kakak King jangan menolak Xiao Yan, apalagi Xiao Yan telah diasuh oleh kakak laki-laki begitu lama dan Xiao Yan tidak memiliki apa-apa untuk membalas. Dan jika kakak laki-laki bersikeras menolak maka Xiao Yan tidak akan berani mengganggu kakak laki-laki jika memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini semua orang yang hadir pun seketika terkejut. King Haoran memandang ke arah Xiao Yan dengan matanya yang dipenuhi dengan kegembiraan. King Haoran berpikir bahwa leluhur Kaisar Iblis benar-benar tidak salah dalam menilai orang. Karena Babang Tamfan Xiao Yan ini benar-benar pantas mendapatkan hati dan jiwa dari King Haoran. Sementara itu tiga tertua yang berada di belakang King Haoran juga menganggukkan kepala memuji perilaku Xiao Yan. Bahkan penolakan yang berada di dalam diri mereka untuk Xiao Yan pada saat ini diam-diam telah berubah. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Le Shaolong juga memiliki ekspresi yang rumit melihat sikap Xiao Yan. Le Shaolong tanpa sadar mengaguminya, tentu Le Shaolong adalah orang yang layak untuk dijadikan teman dekat di sebelah Xiao Yan. Kemudian Le Shaolong dan mata indah Zenni memandang ke depan dan citra Xiao Yan tiba-tiba tumbuh lebih tinggi di benaknya. Tanpa diduga Xiao Yan yang biasanya jarang berbicara dan tidak pandai berekspresi, justru pada saat ini Xiao Yan telah mengungkapkan rasa sayang balas budi dan kesopanan yang sangat luar biasa. Bahkan Zenni benar-benar terharu dengan sikap yang ditunjukkan oleh Xiao Yan kepada King Haoran. Lalu akhirnya Zenni pun segera pulih sebelum akhirnya menundukkan kepalanya dengan wajahnya yang dipenuhi rasa malu. Sementara itu Zhen Bufan melihat sekeliling dan menyadari bahwa Xiao Yan telah membangkitkan emosi semua orang. Lalu dirinya pun menghela nafas di dalam hati dan menyadari bahwa lingkungannya pada saat ini tidak lagi kondusif untuk tawar-menawar. Dan akhirnya Zhen Bufan pun segera berkata, sejujurnya mereka telah mencoba untuk memurnikan cairan roh bening dan pil ki darah. Zhen Bufan pun segera tertunduk setelah dirinya berbicara pada saat ini. Kemudian dirinya menggelengkan kepalanya karena malu sebelum akhirnya lanjut menjelaskan kepada Xiao Yan. Dirinya berkata pada akhirnya tidak satu pun dari mereka berhasil memurnikan pil ini. Sehingga harus ada metode pemurnian khusus dan kedua metode itu kira-kira sama. Namun pada saat ini dirinya masih tidak tahu apakah tebakannya benar atau salah. Pada saat ini semua orang juga samar-samar telah menebak apa yang ingin diungkapkan oleh Zhen Bufan. Sementara itu Xiao Yan mengerutkan kening setelah menyadari bahwa Zhen Bufan ini sebenarnya tidak sederhana. Dan hanya dengan menebak saja dirinya masih tidak jauh dari kebenaran yang ada. Kemudian Xiao Yan pun diam-diam memuji Zhen Bufan di dalam hatinya dan bergumam bahwa presiden aliansi bisnis ini benar-benar sangat kuat. Xiao Yan pun akhirnya mulai berkata agar presiden berterus terang. Akhirnya Zhen Bufan pun segera menghela nafas dan menjelaskan bahwa kebanyakan orang di daratan pada saat ini menggunakan pil obat pengembalian untuk menyembuhkan luka mereka.
sehingga dapat dikatakan bahwa pil pengembalian ini adalah pil penyembuhan dasar yang berada di daratan dan konsumsinya sangat besar. Meskipun pil ini dapat disempurnakan oleh hampir semua alkemis yang berada di daratan, namun di bawah persaingan yang ada keuntungannya benar-benar jauh lebih tipis dan semua orang berjuang untuk tingkat keberhasilan. Sementara itu pil darah yang diciptakan oleh tuan muda ini memiliki efek yang jauh lebih cepat, bahkan dirinya telah mencicipinya dengan mulutnya sendiri dan kecepatan penyembuhannya benar-benar sangat cepat. Sehingga hal ini benar-benar sangat berguna pada saat-saat kritis. Pada saat ini Zhen Bufan memiliki rencana untuk menurunkan harga dari pil Qi darah. Tentu hal itu bertujuan agar mereka bisa bersaing di pasar dagang, karena dapat dibayangkan jika harga dari pil Qi darah ini setara dengan pil pengembalian, dan dengan efek penyembuhannya yang lebih cepat maka itu akan laris manis di pasaran. Setelah penjelasan ini King Haoran, Xiao Yan dan King Mu'er yang tidak berbisnis pun pada saat ini tercengang. Mereka segera menyadari jika harga dari pil Qi darah ini diturunkan, dan dengan kualitas penyembuhannya yang cepat maka itu akan mendominasi pasar. Melihat semua orang yang menyadari maksudnya, tentu saja Zhen Bufan pun segera menghela nafas lega. Zhen Bufan pun lanjut menjelaskan itulah mengapa dirinya ingin ikut terjun dalam pemurnian pil Qi darah ini. Karena dengan melakukan pemurnian secara massal itu juga akan menekan biaya pembuatan. Oleh karena itu Zhen Bufan berharap bahwa Xiao Yan mengizinkan aliansi bisnis untuk bergabung memurnikan pil energi darah. Lalu setelah berpikir sejenak Xiao Yan pun akhirnya mulai mengangguk dan menoleh ke arah King Haoran. Xiao Yan berkata bahwa pada saat ini Xiao Yan akan menghormati kakak laki-laki. Oleh karena itu Xiao Yan berharap 40% dari penjualan pil harus diberikan kepada King Haoran. Menanggapi hal itu King Haoran pun sedikit terkejut dan ketika dirinya hendak berbicara Zhen Bufan pun segera mengangkat tangannya. Dirinya pun segera berkata, merupakan suatu kehormatan bagi aliansi bisnis untuk bekerja sama dengan Tuan Xiao Yan dan Kaisar Iblis. Oleh karena itu mereka harus segera menyelesaikan perhitungan dan bagaimana jika 10% dari pil Qi darah untuk satu pola dan 30% untuk yang lainnya. Tanpa menunggu King Haoran untuk menjawab, dirinya pun dengan cepat mengubah topik pembicaraan ketika menoleh ke arah Xiao Yan. Zhen Bufan berkata bahwa Tuan Muda telah mendapatkan resep dari Kaisar Iblis Tua. Sepertinya resep yang Tuan Muda dapatkan ini tidak hanya dua bahan obat tersebut. Mendengar hal ini semua orang yang hadir juga seketika menunjukkan merasa ingin tahu mereka. Sementara itu Xiao Yan tidak mengerti apa yang dipikirkan oleh Zhen Bufan pada saat ini. Lalu setelah merenung sejenak Xiao Yan pun akhirnya berkata bahwa resep yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Tua secara alami lebih dari dua hal ini. Akan tetapi yang lain adalah obat bermutu tinggi yang terlalu langka. Dan itu juga tidak bisa dimurnikan dalam kelompok sama sekali. Namun Xiao Yan berjanji bahwa kecuali untuk penggunaan pribadi selama dijual maka itu akan dilelang oleh Sang Meng. Mendengar hal itu Zhen Bufan pun segera mengangguk dan mulai beralih ke topik yang lainnya. Dirinya berkata mari beralih ke poin terakhir di mana Tuan Xiao Yan ingin membentuk timnya sendiri. Dirinya tidak tahu seberapa banyak talenta yang dibutuhkan dan persyaratan kekuatannya seperti apa. Apakah kriterianya akan seperti pemuda Pancasila atau bukan? Mendengar hal itu Xiao Yan tidak terbiasa dengan keseluruhan perencanaan aspek ini pun segera mulai berbicara. Xiao Yan segera bertanya kepada Zhen Bufan menurut ketua Zhen bagaimana tim Xiao Yan ini harus dibentuk. Zhen Bufan pun menggelengkan kepalanya merasa sedih ketika dirinya harus menjelaskan semua ini kepada Xiao Yan. Apalagi Xiao Yan pada saat ini benar-benar melemparkan semua permasalahan kepada Zhen Bufan. Namun Zhen Bufan pun pada akhirnya segera mulai menjelaskan kepada Xiao Yan langkah-langkah yang harus dilakukan. Zhen Bufan berkata pertama-tama jika Tuan Muda ingin membangun tim kecil maka dirinya harus mencari kualitas dibandingkan kuantitas. Tidak perlu banyak orang dan yang terpenting adalah mengetahui musuh. Selain itu ketika semuanya bergabung kekuatannya benar-benar akan berlipat ganda. Sementara itu yang kedua yang terbaik bagi anggota tim untuk memiliki kekuatan mereka sendiri. Tentu mereka dapat belajar dari kekuatan satu sama lain dan saling melengkapi kelemahan masing-masing.
dan hanya dengan cara ini mereka yang akan membentuk tim akan dapat melangkah maju. Sementara itu yang ketiga anggota tim ini harus benar-benar setia kepada pemimpin mereka, dan sepertinya poin-poin ini adalah poin penting utama yang harus segera dimiliki. Zhen Bufan telah memberikan saran dan dirinya tidak tahu apa rencana dari Tuan Xiaoyan. Mendengar perkataan dari Zhen Bufan, Xiaoyan pun berpikir bahwa semua yang dikatakan oleh Zhen Bufan ini memang benar. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah King Haoran sebelum akhirnya King Haoran juga sedikit mengangguk ke arah Xiaoyan. Pada akhirnya setelah mendapatkan keputusan mereka pun segera berbincang-bincang sebelum akhirnya Zhen Bufan lanjut berbicara. Zhen Bufan berkata jika Tuan Xiaoyan tidak keberatan maka silahkan pergi ke markas aliansi bisnis untuk memilih orang. Melihat King Haoran yang mengangguk sebagai persetujuan, membuat Babang Tamfan Xiaoyan pun pada akhirnya langsung mengangguk setuju. Kemudian Zhen Bufan pun menghela nafas lega setelah semua permasalahan telah terpecahkan. Lalu dirinya pun segera berkata bahwa kebetulan pada saat ini dirinya sedang dalam perjalanan. Jadi bagaimana jika mereka semua pergi untuk melihat kediaman yang akan ditempati oleh klan Xiao, dan jika ada kekurangan tolong jangan segan-segan untuk berbicara. Lalu Zhen Bufan akan segera mengatur seseorang untuk menindaklanjuti hal ini dan memastikan Tuan Muda Xiaoyan akan puas. Mendengar perkataan dari Zhen Bufan semua orang pun mengangguk dan mereka memutuskan untuk segera pergi. Lalu singkat cerita mereka pun telah sampai di kota Juxi di sebuah halaman di distrik Mouzhu. Saat ini Xiaoyan bisa dilihat semua orang yang di tembok luar telah membentang sejauh ratusan mil. Tempat ini jauh lebih besar daripada klan Xiao yang berada di Dizhou. Bahkan tempat ini dipenuhi dengan banyak halaman yang benar-benar sangat luas. Zhen Bufan pun sedikit bangga sebelum akhirnya bertanya kepada Xiaoyan, apakah Tuan Muda Xiaoyan puas? Xiaoyan pun tidak banyak berbicara sebelum akhirnya menangkupkan tangannya dengan sangat tulus. Xiaoyan segera berkata atas nama klan Xiao. Saat ini sang cucu monton Xiaoyan berterima kasih kepada Presiden Zhen. Menanggapi hal itu Zhen Bufan pun tertawa sebelum akhirnya berkata, jika begitu saudara Xiaoyan harus jalan-jalan terlebih dahulu. Apalagi tempat ini akan menjadi milik Tuan Xiaoyan mulai sekarang. Dan sebaik hanya pada saat ini mereka pergi ke aliansi bisnis untuk membahas pemilihan kandidat. Menyadari Xiaoyan yang sudah tidak sabar, King Haoran pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan mulai berbicara. King Haoran segera berkata bahwa Xiaoyan bisa pergi, sementara dirinya akan membantu Xiaoyan mengatur semua urusan yang berada di sini. Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar perkataan dari King Haoran sebelum akhirnya pergi ke Sang Meng bersama dengan Zhen Bufan. Sementara itu King Muer memandang punggung Xiaoyan yang pergi dengan ekspresi tidak senang, lalu dirinya segera pergi ke halaman dengan mendengus meninggalkan King Haoran yang tidak berdaya. Kemudian singkat cerita Zhen Bufan dan Xiaoyan pun telah sampai dan mereka pada saat ini sedang duduk di halaman. Zhen Bufan segera melambaikan tangannya dan berkata agar Tuan Muda melihat ini. Saat ini manik-manik sebening kristal melintas di atas cincin. Setelah itu Douqi pun disuntikkan dengan ringan dan manik-manik itu segera bersinar terang. Kemudian layar super besar segera diproyeksikan dalam kehampaan menunjukkan sejumlah besar informasi Dodi. Proyeksi ini merupakan gambar 3 dimensi dari masing-masing kandidat dan informasi mendetailnya. Zhen Bufan pun segera berkata bahwa ini adalah bola proyeksi. Ini memiliki fungsi menyimpan dan memproyeksikan data yang ingin ditampilkan. Benda ini tidak terlalu langka di antara kekuatan besar di benua Dodi. Pada saat ini setidaknya ada belasan orang yang memadati layar. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa mereka semua terlihat bagus dan bagaimana Xiaoyan harus memilih. Menanggapi hal itu Zhen Bufan pun berkata bahwa semua itu tergantung dari penilaian Tuan Muda. Setelah berpikir sejenak Xiaoyan pun akhirnya segera memilih beberapa orang yang berada di dalam daftar. Pertama-tama Xiaoyan memilih seseorang bernama Xiao Zhan. Dirinya adalah orang dari klan monster klan harimau. Xiao Tian, dirinya memiliki kekuatan pada tingkat Dou di bintang 5 puncak. Selain itu dirinya telah mempelajari keterampilan bertarung tingkat D. Setelah itu Xiaoyan lanjut memilih hingga akhirnya tatapannya tertuju pada pria muda berbaju hijau.
pria ini memiliki nama Nan Erming dari klan penyihir dan iblis dari ras klan iblis. Dirinya memiliki kekuatan Dou di bintang 5 tingkat menengah. Setelah itu Xiao Yan melirik ke arah pemuda berbaju kuning bernama Strom. Dirinya memiliki kekuatan Dou di bintang 5 tingkat akhir. Pada saat ini tim yang dibentuk oleh Xiao Yan memiliki kemampuan ofensif dan defensif. Selain itu tim yang dimiliki Xiao Yan pada saat ini memiliki keahlian racun yang dimiliki oleh Nan Erming. Namun pada saat masih memikirkan apa kekurangan dari timnya ini, tidak lama setelah itu Xiao Yan melihat gadis berbaju ungu yang bernama Zhe Ying. Dirinya memiliki kekuatan Dou di bintang 5 tingkat menengah. Dirinya berasal dari klan iblis ungu dari Meizu. Dirinya mengembangkan keterampilan bertarung tingkat lanjut tingkat tinggi. Xiao Yan pun menghela nafas panjang dan merasa bahwa dirinya telah membuat pilihan yang telah melelahkan. Dirinya pun segera berkata akhirnya dirinya telah membuat pilihan. Xiao Yan pada saat ini tidak tahu bahwa pilihannya kali ini bukanlah pilihan yang biasa. Apalagi beberapa orang yang dirinya pilih pada hari ini semuanya akan terkenal dan berkuasa di benua Dou di masa depan. Sementara itu di sisi lain Zhen Bufan segera bertanya apakah Xiao Yan hanya memilih 4 orang. Xiao Yan pun tidak menjawab dan mulai menyeruput teh yang dihidangkan. Setelah itu Xiao Yan pun segera berkata bahwa mereka akan memulai dengan 4 orang ini. Zhen Bufan pun hanya bisa menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya berbicara kepada Le Shaolong. Dirinya memerintahkan Le Shaolong untuk pergi dan membawa orang-orang yang dipilih oleh Tuan Xiao Yan. Le Shaolong pun mengangguk dan berbalik namun tepat ketika dirinya hendak melangkah, justru Xiao Yan pun meminta Le Shaolong untuk menunggu. Le Shaolong pun menoleh dengan sedikit bingung ketika dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Kemudian mata Xiao Yan pada saat ini memiliki pandangan yang tulus kepada Le Shaolong. Xiao Yan seketika teringat adegan ketika Xiao Yan baru saja tiba di kota Juxi. Meskipun Le Shaolong tidak sebaik seperti King Haoran dan yang lainnya, namun Le Shaolong telah memberi Xiao Yan banyak bantuan. Meskipun bantuan ini ada campuran faktor yang menguntungkan baginya namun itu tidak mempengaruhi kepribadian seseorang. Xiao Yan pun segera bertanya bahwa dirinya ingin tahu apakah senior Le Shaolong bersedia menjelajahi benua Dou di bersama Xiao Yan. Ekspresi Le Shaolong berubah menjadi cerah pada saat ini tetapi kemudian berubah kembali. Jelas pada saat ini Le Shaolong sedang berjuang keras di dalam hatinya. Apalagi selama bertahun-tahun Le Shaolong telah berada di dalam aliansi bisnis sehingga dirinya telah mendapat banyak bantuan dari aliansi bisnis. Selain itu dirinya juga mendapat perhatian dari ketua aliansi bisnis. Dan pada saat ini Le Shaolong terjerat pada 2 permasalahan. Satu sisi adalah cita-citanya di mana dirinya ingin mengembara sementara sisi lain dirinya harus mengabdi. Le Shaolong pun tanpa daya segera menoleh ke arah Zhen Bufan dengan pandangan yang rumit. Sementara itu di sisi lain Zhen Bufan dan Zhen Ni pun sedikit terkejut dan saling memandang. Setelah melihat tatapan dari Le Shaolong mereka menyadari sepertinya Le Shaolong memiliki niat ini sejak lama. Zhen Bufan pun akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya melirik ke arah Le Shaolong dan menoleh ke arah Xiao Yan. Zhen Bufan segera berkata kepada Xiao Yan bahwa pandangan Xiao Yan ini benar-benar bagus. Zhen Bufan pun melambaikan tangannya dan menoleh ke arah Le Shaolong sebelum akhirnya mulai berbicara. Dirinya meminta Le Shaolong untuk mengatakan yang sebenarnya. Apakah Le Shaolong ingin pergi? Le Shaolong pun memandang Zhen Bufan dengan ekspresi yang serius. Akhirnya Le Shaolong pun segera menghela nafas dan berkata, kali ini mungkin menjadi titik balik dalam hidupnya. Pria yang baik harus berkeliling dunia dan menjadi legenda di benua Dou di. Seorang pria harus seperti ini dalam hidup ini meskipun dirinya mati tanpa penyesalan. Dan pada akhirnya cita-cita akan mengalahkan segalanya hingga akhirnya Le Shaolong pun mengangguk dengan tegas. Pada saat ini Zhen Bufan menatap mata Le Shaolong yang redup dan senyum pahit muncul di sudut mulutnya. Zhen Bufan pun menghela nafas dan berkata bahwa dirinya tahu Le Shaolong adalah orang dengan kemampuan yang bagus. Le Shaolong telah banyak membantu Zhen Ni mengelola pelelangan selama ini, dan Zhen Bufan menyadari bahwa hal itu telah menunda kultivasi dari Le Shaolong. Oleh karena itu mulai saat ini Le Shaolong harus membantu Xiao Yan.
hal itu juga dapat dianggap sebagai tugas membantu aliansi bisnis warung Bude Yanti. Mendengar Zhen Bufan yang mengizinkannya, tentu saja Le Shaolong pun tanpa sadar menetes karena air mata. Zhen Bufan pun segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa perjalanan ini bukanlah hal yang buruk, namun pada saat ini Le Shaolong harus segera membawa mereka semua untuk masuk. Sementara itu Zhen Ni yang menyaksikan semua ini dalam diam, entah kenapa hatinya merasa gugup di dalam hatinya. Dirinya berpikir jika memilihnya sebagai kandidat selanjutnya apa yang harus dirinya lakukan. Zhen Ni berpikir apakah Xiao Yan akan memilih dirinya. Di dalam kebingungan ini wajah Zhen Ni yang cantik pun seketika menjadi merah. Zhen Ni benar-benar tidak tahu pada saat ini badai apa yang telah melanda di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan segera menangkupkan tangannya dengan rasa terima kasih yang tulus kepada Zhen Bufan. Xiao Yan berterima kasih kepada Presiden Zhen karena telah melepaskan Le Shaolong. Zhen Bufan pun mengangkat matanya menatap ke arah Xiao Yan dan mulai bercanda dengan berkata, Xiao Yan telah melepaskan lengan kirinya dan apakah Xiao Yan telah puas? Xiao Yan pun terkejut setelah mendengar perkataan dari Zhen Bufan sebelum akhirnya tersenyum malu. Tidak lama setelah itu Zhen Bufan pun segera bertanya kepada Xiao Yan siapa lagi kah orang yang Xiao Yan inginkan. Xiao Yan tiba-tiba goyah dan matanya menjauh ketika Xiao Yan melirik ke arah Zhen Ni dari waktu ke waktu. Menyadari hal tersebut Zhen Bufan pun segera tertawa dan bertanya, apakah Xiao Yan masih menginginkan Zhen Ni? Zhen Bufan pada saat ini merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya, karena dirinya mengharapkan bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak akan begitu berani meminta Zhen Ni. Meskipun Xiao Yan pada saat ini meminta Zhen Ni namun dirinya yakin Zhen Ni tidak akan pernah menyetujuinya. Zhen Bufan memiliki kepercayaan yang mendalam tentang hal ini. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pun segera berkata bahwa dirinya memang menginginkan Zhen Ni. Seketika mata Zhen Bufan pun langsung melebar dan dirinya segera berteriak kepada Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa Xiao Yan benar-benar sangat berani membuka mulutnya seperti itu. Apakah Xiao Yan yang benar-benar ingin mengambil tangan kanan dan tangan kirinya? Pada saat ini Xiao Yan tidak terkejut dengan tanggapan dari Zhen Bufan karena Xiao Yan mengetahui Zhen Bufan tidak akan setuju. Sementara itu Zhen Ni yang berada di samping berdiri dalam keadaan linglung pada saat ini. Ketika Xiao Yan goyah sebelumnya Zhen Ni sudah menjawab bahwa Xiao Yan akan memilih dirinya. Pada saat ini seolah tidak mendengar teriakan dari Zhen Bufan. Zhen Ni hanya berdiri di sana dan menatap lurus ke arah Xiao Yan. Sementara itu Zhen Bufan segera melirik ke belakang dengan santai dan memperhatikan ketidaknormalan Zhen Ni. Zhen Bufan yang melihat Zhen Ni pun segera berpikir mungkinkah gadis ini sama dengan Le Shaolong? Ataukah Zhen Ni ini benar-benar telah berhubungan kuda-kudaan dengan Xiao Yan? Zhen Bufan pada saat ini benar-benar sangat ingin mencekik Xiao Yan sampai mati. Hal itu karena dirinya tidak percaya bahwa Zhen Ni pada saat ini benar-benar kecantol sama si Xiao Yan. Saat ini Zhen Ni benar-benar tidak memperhatikan orang lain dan dirinya hanya menatap ke arah Xiao Yan. Akhirnya Zhen Ni pun segera bertanya dengan lembut apakah Xiao Yan menginginkan Zhen Ni. Xiao Yan pun mengangguk karena memang pada saat ini Xiao Yan membutuhkan bantuan Zhen Ni. Melihat Xiao Yan mengangguk wajah Zhen Ni seketika menjadi merah merona dan jantungnya berdebar-debar. Dirinya pun sekali lagi bertanya memastikan apakah Xiao Yan benar-benar menginginkannya. Xiao Yan pun menghela nafas dan mengangguk sebelum akhirnya berkata ya. Melihat Xiao Yan yang kembali mengangguk Zhen Ni mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosi di dalam hatinya. Namun hal itu sia-sia karena gairah di hatinya pada saat ini meledak seperti letusan gunung Merapi. Wajah Zhen Ni pun pada saat ini benar-benar merah ketika dirinya memulai menutup matanya. Lalu dua baris air mata segera mengalir dan dirinya bernafas dengan cepat. Zhen Ni benar-benar tidak tahu apa yang pada saat ini dirinya alami. Setelah beberapa lama Zhen Ni pun akhirnya membuka matanya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan kelembutan yang membara. Dirinya pun segera menghela nafas dan dengan ringan membuka bibir merahnya untuk berbicara dengan lembut kepada Xiao Yan. Dirinya berkata mulai hari ini maka dirinya akan menjadi milik Xiao Yan.
Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Zhen Ni pun berbalik dan berlari keluar dengan langkah kecil. Sementara itu Xiao Yan tertegun di tempat. Jika Xiao Yan tidak mengerti apa yang terjadi pada Zhen Ni, maka Xiao Yan enggak bisa nambah istri. Sementara itu melihat adegan yang baru saja melintas di hadapannya, Zhen Bufan merasakan ketidakberdayaan di hatinya. Pada saat ini Zhen Bufan dapat dianggap kalah dalam perniagaan dengan bocah baru. Tidak lama setelah itu Le Shaolong pun segera datang dan berkata bahwa dirinya telah membawa semua orang ke sini. Zhen Bufan pun melirik ke arah Le Shaolong tanpa minat sedikit pun. Sementara itu di sisi lain keempat sosok itu pun segera memberi penghormatan kepada Zhen Bufan dengan rapi. Mata mereka pada saat ini dipenuhi dengan kekaguman yang membara di depan Zhen Bufan. Dan ini adalah kengerian dari kontrak darah yang memungkinkan orang untuk patuh secara alami tanpa ada perbedaan pendapat. Sementara itu Zhen Bufan melambaikan tangannya sebelum akhirnya menunjuk ke arah Xiao Yan dengan lemah dan mulai berbicara. Dirinya memerintahkan agar semuanya yang ada di sini untuk menjaga tuan muda Xiao Yan. Mereka berempat pun berbalik untuk melihat ke arah Xiao Yan dan tatapan mereka perlahan berubah dari kebingungan menjadi kemarahan. Lalu kekuatan dari 4 bintang 5 Dodi menyembur keluar dan momentumnya benar-benar sangat besar. Xiao Yan pun seketika berada di bawah tekanan dengan wajah yang memucat dan langkahnya sempoyongan. Menyadari hal itu Zhen Bufan pun seketika berubah menjadi sangat marah. Zhen Bufan sudah dalam suasana hati yang sangat buruk ditambah lagi dengan hal ini. Sehingga dirinya pun segera berteriak kepada mereka semua bahwa mereka tidak bisa berlaku seperti itu di hadapan Zhen Bufan. Mendengar teguran marah dari Zhen Bufan, kemarahan mereka berempat pun seketika menghilang. Lalu seseorang yang bernama Xiao Zhan segera berbalik dan membungkuk kepada Zhen Bufan dan berkata bahwa dirinya tidak berani melanggar apa yang dikatakan oleh ketua. Hanya saja orang ini hanya Dou di bintang 3 dan itu akan merepotkan. Mendengar hal ini Xiao Yan pun menggigit bibir bawahnya dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Rasa kemaluan seketika melonjak di hatinya dan keinginan untuk menjadi lebih kuat tiba-tiba meningkat dari sebelumnya. Sementara itu pada saat ini wajah Zhen Bufan benar-benar suram dan dirinya benar-benar merasa sangat tidak senang. Zhen Bufan pun memandang mereka berempat dan mulai berkata dengan keras. Dirinya berkata kerjasama dengan Tuan Xiao Yan akan membawa pasar yang tidak dapat mereka bayangkan ke aliansi bisnis. Selain itu dari sudut pandang tertentu Tuan Xiao Yan baru saja datang ke benua Dodi hanya dalam waktu 3 tahun. Dan hanya dalam waktu 3 tahun dirinya telah dipromosikan menjadi Dodi bintang 3. Selain itu dalam kontes pemilihan calon alkemis di pertemuan Akbar Alkemis beberapa hari yang lalu, dirinya juga memenangkan kejuaraan dengan kekuatan alkemis peringkat 3 kaisar. Jadi apakah mereka semua masih tidak puas dengan bakat yang seperti itu? Mendengar penjelasan dari Zhen Bufan yang singkat ini ekspresi mereka berempat pun seketika berubah. Karena hanya butuh waktu kurang dari 3 tahun untuk dipromosikan menjadi Dodi bintang 3. Tentu saja kecepatan seperti itu benar-benar tidak ada orang yang mampu melampauinya sebelumnya. Wajah mereka pun seketika mulai melembut ketika mereka melemparkan tatapan kepada Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Zhen Bufan pun segera berkata jika mereka tidak bisa menerimanya maka beberapa dari mereka dapat memilih satu untuk menekan kekuatan Dou di bintang 3 menengah milik Tuan Xiao Yan. Dengan begitu mereka akan bisa yakin mengenai kekuatan dari Tuan Xiao Yan. Tentu saja hal itu dapat dilakukan jika Tuan Xiao Yan tidak keberatan. Mendengar hal itu mata Xiao Yan pun seketika berubah menjadi panas. Xiao Yan bukanlah tipe orang yang merasa takut dengan orang yang kekuatannya lebih tinggi darinya. Setelah Xiao Yan memurnikan pil untuk sementara waktu pada saat ini tangan dan kakinya juga mulai merasa gatal. Xiao Yan pun hanya mengucapkan satu kata dengan penuh semangat ketika Xiao Yan menerima hal itu. Menanggapi hal itu Zhen Bufan pun segera berkata bahwa dalam pertandingan ini hanyalah sebagai percobaan. Oleh karena itu tidak perlu bermain keras dan tidak perlu ada yang terluka. Zhen Bufan pun segera menunjuk seseorang dengan pertahanan yang tinggi untuk menghadapi Xiao Yan. Pada saat ini Zhen Bufan tidak mengira bahwa Xiao Yan bisa menang. Zhen Bufan menunjuk Xiao Zhan untuk menekan kekuatannya dan menghadapi Xiao Yan dengan kekuatan bintang 3 Dou di tingkat menengah.
Meskipun begitu sepertinya dirinya jauh lebih kuat daripada tahap awal bintang 3 Dou di milik Babang Tamfan Xiaoyan. Setelah bersepakat akhirnya mereka pun segera berpindah lokasi menuju ke halaman untuk bertarung dan bermain lato-lato di warung Bude Yanti.